Oke, tes-tes. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Bintang, Mas Irfan, Mas Bagas, Mas Usama, Mas Renaldi, Mas Rizik, Mas Raihan. Selamat malam semuanya. Apakah sudah on semua? Malam, Pak. Oke, sudah ya. Malam, Pak. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah kita mulai dulu perkuliahan malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Oke, saya presensi dulu ya teman-teman ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lumayan lah ya. ETS grafika. Oke, pertama-tama yang hadir dulu ya, Mas Usama Putra. Usama Putra. Halo, hadir ya. Oke, lanjut. Mas Bintang Dia. Hadir, Pak. Hadir. Mas Rizik Susanto. Hadir, Pak. Hadir. Mas Raihan Al-Ghifari. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Mas Renaldi Bagas. Hadir, Pak. Oke, terus Mas Irfan Maulana. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus yang terakhir ada Mas Bagas Aditya Pratama. Hadir ya. Mas Bagas. Hadir, Pak. Halo. Hadir ya. Oke, teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5. Halo. Ya. Masuk. Oh ya. Oke, masuk. Hadir ya Mas ya. Ya, hadir, Pak. Oke, siap. Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Saya tahu teman-teman ini mungkin sudah lelah ya, tapi tetap semangat ya untuk perkuliahan malam hari ini ya. Sedikit lagi, waduh sedikit lagi. Bentar lagi bisa istirahat ya. Oke, kita lanjut materi lagi ya. Kalau sebelumnya di materi kita berbicara terkait sebuah citra ya dari grafika komputer ya teman-teman ya. Nah kali ini saya akan sedikit membahas soal pixel ya. Nah di sini pasti sudah tidak awam ya dengan istilah pixel ya. Pasti sudah sering dengar dan mungkin sudah paham ya. Nah, menurut teman-teman di sini ya, pixel itu apa sih? Coba silakan yang bisa menjawab. Resolusi. Oke. Selain resolusi, Titik terkecil citra. apa Mas Renaldi? Titik terkecil citra digital.
titik terkecil citra digital. Nah, ini benar ya, titik citra terkecil. Nah, kalau resolusi itu adalah keseluruhan dari pixel. Ya, oke. Jadi saya share dulu, sorry. Picture element benar juga. Ya. Jadi apa itu pixel ya? Tadi Mas Renaldi bilang titik terkecil dalam sebuah citra ya. Terus ada yang bilang juga tentang picture elemennya. Jadi semuanya benar ya teman-teman ya. Jadi picture itu pixel itu adalah singkatan dari picture element ya. Jadi pixel itu sangat penting ya pada sebuah grafika ya, komputer ya bilangnya, karena memang dia adalah salah satu unit dasar dari sebuah citra digital yang terdiri dari titik-titik terkecil ya, berbentuk kotak yang membentuk sebuah gambar atau tampilan yang ada pada layar monitor teman-teman, terus kemudian pada televisi, pada sebuah kamera digital, gadget yang teman-teman punya. Nah, itu adalah pixel. Jadi kalau di layar monitor kita agak susah ngelihatnya ya. Tapi kalau di sebuah gambar itu kita tinggal zoom aja. Nah, itu adalah sebuah pixel ya. Nah, di sini catatannya ya, jadi pixel itu memiliki namanya resolusi ya. Mesin cetak gambar berwarna dapat menghasilkan hasil cetak yang memiliki lebih dari titik per inch atau pixel per inch dengan pilihan 16 juta lebih warna untuk setiap incinya. Kenapa saya bilang 16 juta? Nanti ada penjelasannya. Nah, dalam istilah komputer berarti gambar seluas 1 inch persegi yang bisa ditampilkan pada tingkat resolusi tersebut sepadan dengan hampir 150 juta bit informasi dari sebuah pixel. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok ada 16 juta warna? Kenapa nih kok bisa dibilang 16 juta warna? Karena apa nih? Ya, pasti ada alasannya ya kan? Apa nih kira-kira nih? Ada yang tahu? Jadi kenapa nanti ada penjelasannya ya? Oke, kita berbicara pixel pada sebuah layar ya atau monitor yang sering kita temui, pastinya itu terdiri dari ribuan pixel yang terbagi dalam baris dan kolom ya. Jumlah pixel tadi yang terdapat dalam sebuah monitor dapat kita ketahui dari resolusinya. Jadi setiap monitor kita itu punya maksimum resolusinya ya. Tidak ada namanya resolusinya unlimited. Nah, itu tidak ada, belum ada ya seperti itu. Nah, misalkan kita katakan di sini kita memiliki resolusi monitor atau yang disediakan oleh monitor ukurannya 1024 kali 768 ya. Maka jumlah pixel yang ada dalam monitor tersebut adalah sejumlah itu tadi ya. 1024 dikalikan 768. Nah, itu berapa? Berapa ratus ribu? Hampir 700.000 ya. Lebih dari 700.000. Nah, di sini semakin tinggi jumlah pixel yang tersedia dalam monitor, semakin tajam gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut ya. Kuncinya di situ ya. Jadi kita bermain sebuah pixel ya. Nah, terus kemudian di sini ya penjelasannya ya. Jadi kalau teman-teman memiliki sebuah gambar atau citra ya. Nah, teman-teman zoom sampai benar-benar zoom. Nah, itu baru kelihatan pixel-pixelnya ya. Nah, pixel itu adalah titik terkecil yang membentuk sebuah gambar ya. Dan keseluruhan pixel itu tadi dinamakan sebuah resolusi.
resolusi ya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat kalau kita zoom. Tapi kalau monitor itu kita tidak bisa lihat. Agak susah kalau untuk melihatnya. Kita nggak mungkin dengan mata telanjang kita untuk melihat ya. Itu pasti tidak kelihatan. Nah, kecuali kalau misalkan monitor teman-teman terdapat ada kerusakan ya seperti pixel defect atau dead pixel namanya. Nah, itu misalkan ada satu titik itu yang dia rusak ya. Nah, namanya pixel defect ya. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Macam-macam ya. Bisa dengan warna putih, bisa juga dengan warna hitam, bisa juga dengan warna RGB ya. Berarti ada lapisan pixel yang itu rusak seperti itu. Oke? Nah, terus kemudian setiap pixel tadi entah di gambar atau mungkin monitor dia memiliki informasi ya tentang warna dan intensitas cahaya yang digunakan untuk menampilkan gambar atau tampilan yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman zoom gitu ya, itu cuma kelihatan titik-titik seperti kotak kecil gitu modelnya ya, seperti tadi. Tapi kalau di zoom out, nah itu baru kelihatan gambar yang lebih jelas seperti itu. Nah, kuncinya semakin banyak pixel yang digunakan dalam sebuah gambar, maka semakin tinggi resolusi gambar dan semakin jelas ataupun detail gambar tersebut. Jadi semakin besar, semakin bagus seperti itu ya. Karena memang kaitannya dengan resolusi gitu ya. Nah, ini yang saya bilang soal monitor tadi ya. Jadi monitor juga terdiri dari ribuan pixel yang terbagi dalam baris dan kolom. Nah, jumlah pixel tadi kita dapat ketahui resolusinya. Nah, misalkan kalau teman-teman sekarang saat ini untuk standar ukuran layar itu ada di Full HD, ada SD, terus ada QSD, ada 4K, ada 6K, ada 8K dan sebagainya. Nah, itu adalah resolusinya ya. Jadi resolusi itu didapat dari maksimum monitor yang disediakan. Tidak mungkin misalkan teman-teman beli monitor ya ukuran Full HD itu kita tinggiin resolusi layarnya, itu tidak bisa. Ya maksimum adalah di ukuran Full HD, berarti 1920 kali 1080. Nah, kalau gambar itu masih kita bisa manipulasi, cuman jatuhnya nanti kalau gambar itu adalah ada pixel yang rusak, jatuhnya pecah-pecah seperti itu kalau kita paksa perbesar gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini ada monitor 1024, maka jumlah total pixel yang ada dalam monitor tersebut adalah 786.432. Nah, dapatnya dari mana? Tinggal dikali saja. 1024 dikali 768. Itu untuk ukuran monitor 1024. Beda lagi, misalkan kalau 1920 dikalikan 180, itu berarti lebih dari 1 juta pixel dalam satu monitor. Nah, terus kemudian selain itu, ini bisa dibedakan juga kalau teman-teman punya monitor, ya itu ada dua, ada dimensi sama resolusi. Nah, bedanya di mana nih? Ada yang tahu nggak? Resolusi sama dimensi sebuah monitor, bedanya di mana nih? Ada yang tahu? Kalau dimensi itu ini, kalau resolusi ya ini tadi. Nah, bedanya sebenarnya kalau di dimensi layar itu adalah ukuran layarnya, bukan seberapa besar resolusinya. Jadi katakanlah kalau laptop teman-teman biasanya untuk standar biasanya ukuran berapa ya? Ukuran 13 inch sampai 15 inch. Nah, itu yang saya katakan dimensi. Itu adalah garis diagonal dari monitor tersebut. Nah, beda dengan resolusi gitu ya. Jadi resolusi adalah seberapa banyak pixel yang ada di dalam situ. Nah, itu ya bedanya ya. Jadi misalkan teman-teman punya monitor ukuran besar gitu ya, misalkan 32 inch, tapi resolusinya cuma Full HD, ya berarti sama saja ya. Nah, berarti gambarnya memang besar, tampilannya dimensinya besar, tapi yang membedakan adalah ketajamannya sama ruang luas dari pixelnya itu tadi gitu ya, seperti itu.
Nah, ini saya contohkan sedikit satu ya, teman-teman. Saya punya 2 monitor ya. Jadi saya menggunakan, ini kayaknya sudah pernah saya share ya. Udah pernah belum? Udah pernah ya? Belum ya. Belum ya? Nah, saya memiliki 2 monitor ya. Kebetulan ini saya menggunakan laptop ya. Jadi ini nanti perbandingan. Nah, saat saya share ini adalah layar monitor pada laptop saya ya. Sorry. Nah, itu ya. Ini ukurannya kalau dimensinya itu di 13 in ya. Tapi resolusinya kalau nggak salah di QSD. QSD itu 2560 dikali 1440 ya, USD. Nah, ini monitor pertama saya. Terus kemudian ini saya tampilkan monitor kedua saya ya. Bentar. Mana tadi? Kok hilang? Halo? Tes masih ya. Nah, ini saya tampilkan monitor kedua saya ya, teman-teman ya. Nah, ini resolusi yang lebih tinggi ya. Jadi resolusinya di 4K ya, teman-teman, di 3840 dikali 29160. Yang membedakan apa? Jadi kita bisa lebih tajam lagi dalam melihat sebuah gambar ya. Ini contohkanlah saya memiliki sebuah gambar. Nanti kita ada sedikit praktek juga ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, yang pertama keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa lebih luas lagi untuk melihat lembar kerja kita atau pandangan kita di monitor itu lebih luas lagi ya. Jadi biasanya kalau untuk monitor 4K itu digunakan yang suka productivity gitu ya. Nah, ukuran layarnya lebih luas, jadi kita ngezoom pun juga bisa sampai secara detail untuk pixelnya. Nah, ini yang saya maksud sebuah pixel ya, titik terkecil. Nah, biasanya dia memiliki intensitas warna yang beda-beda. Nah, nanti itu ada materinya sendiri. Ya, titik terkecil ya. Jadi, misalkan katakanlah kalau saya seleksi ya, itu bisa saja. Cuman, sorry, cuman pixelnya saja ya. Nah, 1 pixel saya seleksi bisa ya, tapi sangat kecil ya, teman-teman ya. Nah, ini kebetulan fotonya resolusinya lumayan tinggi di 6000 kali 4000 kalau nggak salah. Nah, itu bedanya. Kalau misalkan teman-teman punya resolusi yang tinggi ya enaknya kita lebih lebar lembar kerjanya. Jadi kita bisa buka banyak pekerjaan ya. Jadi multitaskingnya lebih enak daripada monitor yang memiliki resolusi kecil. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini saya ganti dulu ya. Oke. Nah, itu yang dikatakan pixel dalam sebuah monitor. Cuman kita tidak bisa melihat detail. Nah, berarti kalau resolusi 4K ya tinggal dikalikan saja. 3840 dikali 2160 ya kurang lebih 8 jutaan lah ya. Nah, ini yang saya bilang tadi resolusi, jadi mengacu pada kerapatan atau banyaknya pixel dalam sebuah gambar. Biasanya ditunjukkan oleh garis horizon dan garis vertikal dari baris dan kolomnya. Itu di situ ada kualitas SD, Full SD, Quad SD, 4K, terus ada 6K, seperti itu. Dan 8K, dan kalau nggak salah paling tinggi berapa ya? Mungkin paling tinggi sekitar 8K mungkin, 12K itu udah ada belum ya? Dia sudah mencapai berapa? 8K ya, sudah mencapai 8K paling tinggi ya. Nah, jadi tadi resolusinya itu adalah hasil perkalian ya dari mulai garis horizon dan
garis vertikalnya. Nah, itu berarti di sini ketemu 1.228.800 pixel. Artinya ada segitu total pixelnya dalam resolusinya. Nah, kalau misalkan kesusahan, kita bisa convert ke arah megapiksel. Nah, ini biasanya digunakan untuk menandai sebuah resolusi dari sebuah kamera ya. Ada 1 megapiksel, nah itu berarti 1 juta megapiksel di situ. Gambar pun juga seperti itu di kamera. Jadi misalkan teman-teman punya sebuah kamera dengan resolusi misalkan 8 megapiksel, berarti di situ ada 8 juta piksel di situ dalam sebuah gambar. Berarti resolusinya lebih lebar, lebih besar lagi seperti itu. Nah, terus selanjutnya, nah, kualitas gambar tadi berdasarkan jumlah pixel dot line yang menyusunnya. Nah, ini nanti ada penjelasan detail lagi. Cuman kita berbicara soal pixel dulu. Nah, semakin banyak pixel, maka semakin tinggi pula resolusinya dan gambarnya semakin lebih detail lagi. Nah, contohkanlah di sini teman-teman lihat ada 1 kali 1 pixel, berarti cuman ada 1 pixel di situ ya. Terus lanjut lagi ada 2 kali 2 pixel, berarti total ada 4 pixel ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 5 kali 5 berarti 5 ya. Ini masih bisa kita enak lihat, tapi kalau semakin banyak kan susah. Harus di zoom ya. Nah, semakin besar di angka 100 kali 100 berarti total di situ ada 10.000 pixel seperti itu ya. Sampai resolusi yang paling tinggi gitu ya. Cuman di sini perlu dicatatkan untuk resolusi dari gambar citra digital yang ditampilkan yang dibuat oleh kamera handphone dan kamera profesional itu perlu dibuat catatan karena memang meskipun resolusi handphone itu memiliki besar, tapi dia biasanya kalah dengan kamera profesional yang memiliki resolusi lebih rendah. Karena apa? Karena mekanismenya sudah beda. Kalau kamera profesional dia merekamnya menggunakan sensor digital. Nah, itu yang berpengaruh. Berpengaruhnya pada apa? Bukan cuma resolusi, tapi image quality-nya. Dari segi warnanya, dari segi ketajamannya, dari segi penyusunan pixelnya itu pasti beda. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bandingin, wih, ini kamera handphoneku ukurannya 60 megapiksel nih misalkan. Tapi kok lebih bagus dengan kamera digital tapi dia ukurannya cuma 20 megapiksel. Nah, itu tidak bisa disamakan ya. Karena memang sebenarnya prosesnya semua sama, memiliki sensor, tapi kan besarnya sensor itu yang berpengaruh. Kalau sensor di kamera kan dia pastinya lebih besar ya. Lebih besar sendiri ya, daripada sensor yang ada di kamera handphone seperti itu ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita berbicara soal megapiksel itu tadi ya. Megapiksel berarti terdiri dari gabungan kata mega yang menunjukkan satuan juta. Dan piksel yang dimaksudkan adalah picture element. Jadi ini yang tak bilang tadi, kalau di teman-teman untuk mencari kamera juga perlu diperhatikan kualitas dari megapikselnya. Karena nanti berpengaruhnya pada apa? Ketajaman gambar sama untuk output di percetakan. Nah, itu juga berpengaruh. Semakin besar berarti semakin bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kamera ya, dia misalkan resolusinya kecil, terus dipaksa untuk jadi besar, ya itu jatuhnya nanti memaksa dan pikselnya bakalan pecah seperti itu ya. Kalau dikecilin itu tidak masalah, tapi kalau dibesarkan, nah itu yang bermasalah. Jadi resolusinya agak pecah, gitu ya. Nah, megapiksel, terus kemudian di sini ada perbedaan antara resolusi piksel dan sebuah gambar. Yang pertama itu sesuai dengan deskripsinya. Nah, piksel didefinisikan sebagai unit informasi yang ditampilkan pada sebuah monitor. Nah, kalau resolusi gambar di sisi lain berkaitan dengan ukuran piksel yang mewakili seluruh gambar. Jadi dia punya deskripsi yang beda-beda. Piksel itu apa, resolusi itu juga apa. Kalau piksel itu
unitnya yang menampilkan monitor itu. Nah, resolusi adalah total yang ada dalam sebuah monitor berapa pikselnya seperti itu. Jadi total piksel yang ada dalam sebuah monitor itu. Nah, seperti itu ya. Kebalik tadi yang ngomongnya. Itu sesuai dengan deskripsi. Nah, terus kemudian sesuai prosedur piksel bekerja dalam kaitannya dengan ukurannya tadi ya. Semakin besar jumlah piksel, semakin besar ukuran gambar. Nah, resolusi gambar di sisi lain adalah berkaitan dengan kualitas. Semakin baik resolusinya, semakin baik kualitas gambarnya. Makanya aku bilang tadi kalau misalkan di handphone sama di kamera digital ya, bedanya itu per pikselnya itu pasti beda ya. Dia semakin bagus gitu ya kualitas per pikselnya daripada kamera handphone. Meskipun resolusinya kalah ya, misalkan kalau dijumlah dengan kamera digital misalkan seperti itu. Oke. Terus kemudian peran dalam gambar digitalnya. Jadi dari sisi gulungan atau mungkin bilangnya sensor gitu ya. Pixel memainkan peran kolektif dalam menciptakan gambar. Nah, peran resolusi gambar adalah untuk menggambarkan gambar secara lebih rinci. Ya, jadi dalam perannya itu sudah beda-beda. Pixel untuk gimana, terus resolusi itu juga untuk gimana ya. Itu perbedaannya antara resolusi pixel dan gambar gitu ya. Terus kemudian jumlah ukuran yang ditentukan. Nah, pixel dimulai dengan angka tertentu dan menunjukkan jumlah pengukuran yang dapat menampilkan gambar di layar. Nah, resolusi di sisi lain mewakili tingkat detail dalam sebuah gambar. Jadi itu perbedaan antara resolusi dan pixel dalam gambar, maksudnya seperti itu, ya. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyakan mungkin? Oke, belum ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, resolusi juga punya jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu ada resolusi spasial, terus kemudian ada resolusi spektral, terus kemudian ada resolusi waktu, dan ada resolusi analisis radiasi. Nah, saya jelaskan satu persatu. Nah, resolusi spasial dia merupakan jenis resolusi yang berguna untuk mengukur seberapa dekat garis garis yang ditampilkan ya. Jadi pada resolusi ini sangat dipengaruhi oleh sistem yang menciptakan citra tersebut. Ya, semakin tinggi resolusi spasialnya, semakin jelas tampilan gambarnya. Jadi kalau saya bilang itu adalah cara menampilkan atau cara membuatkan citra tersebut. Misalkan monitor, dia punya resolusi 4K. Nah, seperti itu. Terus misalkan kamera, dia punya resolusi sebesar 20 megapiksel. Nah, itu yang dimaksud oleh resolusi spasial seperti itu. Jadi seberapa besar ya resolusinya itu tadi. Nah, lebih ke arah situ. Terus kemudian resolusi spektral ya. Resolusi spektral itu adalah erat kaitannya dengan garis ya. Jenis spektral akan berbeda, artinya kemampuan untuk memecahkan fitur-fitur yang berkaitan erat dengan spektrum elektromagnetik. Maksudnya resolusi spektral adalah jadi kalau teman-teman biasanya lebih ke arah dia membedakan ya sebuah informasi. Jadi misalkan dari sisi nilai warnanya,
terus nilai tampilan kecerahannya, dan seperti itu ya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi misalkan kalau teman-teman lihat sebuah gambar, itu kan dia punya intensitas cahaya dan intensitas warnanya beda-beda. Nah, dalam satu resolusi itu, nah itu yang bisa dibilang resolusi spektral gitu ya. Oke, terus kemudian selanjutnya tadi itu adalah itu dalam sisi ini ya, dalam sisi spektral, terus kemudian resolusi waktu. Nah, ini yang mungkin biasanya teman-teman sering dengar itu kalau misalkan kita ambil sebuah video ya, itu pasti ada namanya FPS. Ada yang tahu kepanjangannya FPS itu apa? Frame per second atau frame per detik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di ngambil video ya, mesti di situ ada namanya frame FPS-nya. Semakin besar otomatis misalkan dalam 1 detik ya, dia bisa merekam 100 frame. Nah, itu namanya frame per second untuk sebuah kamera ya. Nah, kalau misalkan erat kaitannya dengan tampilan layar, itu ada namanya frame rate atau namanya frame rate atau frame rate sih namanya ya. Jadi kalau teman-teman biasanya itu digunakan untuk teman-teman yang suka ngegame nih ya, resolusi waktu ini. Misalkan teman-teman suka game FPS ya, FPS itu first person shooter ya. Entah itu PUBG, entah itu apapun, itu kan pasti membutuhkan akurasi ketepatan waktu ya. Nah, biasanya semakin banyak itu semakin bagus. Ya, jadi ada beberapa monitor itu yang memang didesain dia bisa mengeluarkan frame rate lebih cepat lagi ya, lebih lama itu kan lebih lama, lebih bagus lagi. Ya, jadi hitungannya biasanya kalau di monitor ada tandanya itu berapa Hz ya. Itu adalah frame rate-nya atau bit rate namanya kalau nggak salah. Ya bit rate apa ya. Seperti itu. Jadi semakin banyak otomatis semakin enak kita ngelihatnya. Jadi saat teman-teman contohnya gini, saat teman-teman nyekrol ya, itu kan pasti ada pergerakan ya di situ ya kita nyekrol gitu kan. Nah, kalau menggunakan resolusi waktu itu ya semakin halus, semakin smooth, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ada namanya resolusi analisis radiasi atau resolusi radiometrik. Nah, ini berkaitan dengan membantu menentukan kelancaran suatu gambar. Artinya biasanya lebih ke arah sensor ya, semakin sensitif untuk mendeteksi perbedaan kecil dalam energi yang dipantulkan. Jadi biasanya kalau teman-teman ada panel ya, ada panel VA ya, ada panel IPS. Nah, itu ya. Jadi misalkan kalau IPS kan mau dilihat dari kanan, dari lihat kiri itu masih kelihatan jelas ya. Nah, kalau VA kan biasanya harus dari tengah. Nah, harus bisa dari tengah itu baru kelihatan. Nah, seperti itu ya. Jadi biasanya untuk mendeteksi supaya lebih lancar lagi. Nah, juga bisa jadi ke arah brightness-nya atau kecerahannya juga ya, spektrum yang dihasilkan. Jadi misalkan suatu teman-teman monitor itu punya brightness yang maksimum atau yang maksimal. Itu biasanya dikatakan dengan nilai luminance kalau tidak salah ya. Jadi seberapa besar cahaya yang bisa ditampilkan oleh monitor tersebut. Nah, itu biasa dinamakan resolusi radiometrik seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu berkaitan singkat soal pixel dan resolusi. Jadi perlu teman-teman pahamin pixel itu apa, resolusi itu apa. Jadi saat menciptakan gambar, saat menampilkan gambar, nah itu bisa tidak salah seperti itu ya.
Nah, karena emang erat kaitannya untuk sesuatu hal. Misalkan kalau teman-teman untuk didesain butuh resolusi segini nih, kira-kira untuk mencetak segini. Nah, itu perlu diperhatikan ya, agar tidak gambarnya tidak pecah ataupun tidak jelek seperti itu. Agar lebih kelihatan tajam, lebih kelihatan bagus seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Nah, habis ini kita lanjut untuk materi praktikum ya, teman-teman ya. Jadi praktek sedikit-sedikit ya. Ini nanti menggunakan Adobe Photoshop ya. Sudah diinstal semua ya, sudah pernah pakai juga ya, teman-teman ya. Harusnya. Oke, mau langsung saja? Langsung ya. Jadi nanti setelah praktikum ini saya kasih tugas juga soalnya ya. Enak kok, nggak susah kok tugasnya, tenang aja. Ya, jadi saya punya gambar ya, teman-teman punya 2 gambar ya. Nanti kita belajar seputar all about selection ya, selection tool ya. Kita menseleksi sebuah objek ya, menghilangkan seleksinya, mengedit seleksinya seperti itu. Oke? Nah, mungkin pertanyaan satu di sini yang pernah sering menggunakan Photoshop untuk menseleksi gambar itu menggunakan apa nih kira-kira toolsnya? Ada apa aja? Bisa menggunakan apa saja? Macam-macam ya kalau di Photoshop ya, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Ya, yuk, ada yang tahu nggak? Bisanya pakai apa aja? Nah, ini saya punya gambar ya. Saya punya objek bentuknya tas, saya foto di background putih ya. Nah, ini biasanya kalau untuk menseleksi lebih cepat ya. Karena memang wah ini saya tadi ada selection ya. Selection 1 pixel ya. Nah, jadi bisa kita gedein pixelnya. Wah, aduh. Sampai sedetail itu ya. Oke, toolsnya kira-kira yang bisa digunakan apa aja di sini untuk menseleksi objek. Sebelumnya saya resize dulu ya. Atau saya crop aja biar enak. Jadi saya cuman butuh di warna putih saja. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Kita akan menseleksi warna hitam. Nah, teman-teman mungkin yang sering pakai Photoshop biasanya menggunakan apa nih? Kira-kira toolsnya. Bisa menggunakan apa saja, macam-macam. Quick selection tool. Quick Selection Tool. Oke, Quick Selection Tool itu yang ada di sini Mas ya. Nah, ini bisa menggunakan ini. Terus bisa menggunakan apa lagi kira-kira? Nah, bentuknya nanti kayak brush gitu ya. Selain Quick Selection Tool, di sini ada beberapa kelompok. Ya, ada Object Selection Tool, ada Magic Wand Tool. Nah, selain itu ada yang bisa dipakai lagi nggak buat seleksi? Menggunakan apa nih kira-kira? Yuk, menggunakan apa? Pen selection tool, Pak. Apa? Pen selection tool. Pen Selection Tool atau Pen Tool ya, bisa di sini ya menggunakan Pen Tool ya. Nah, bedanya apa Mas kira-kira sama Quick Selection Tool? Kalau pen kita manual tadi ya, Pak. Oke, manual berarti satu persatu ya seleksinya ya Mas ya. Nah, Iya. kalau quick kita bisa langsung ya. Jadi bisa menggunakan dua itu, menggunakan selection tool dari Object Selection Tool. Nah, ini yang fitur terbaru nih dari Adobe Photoshop 2023. Kalau sebelumnya belum ada ya. Sebelumnya cuma ada Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool ya. Ada 2. Bedanya apa? Kalau Object Selection Tool kita dengan mudahnya misalkan tinggal ini nanti bisa dipilih ya modenya mau lasso atau bentuk right angle ya. Nah, contohnya misalkan lasso. Jadi kita tinggal menandai ya. Misalkan yang mau kita seleksi.
Nah, seperti inilah ya, kurang lebih ya. Net. Nah, dia langsung bisa ngeseleksi secara otomatis. Nah, ya, dia seperti ini. Jadi langsung bisa menseleksi. Nah, kenapa ini langsung bisa menseleksi? Karena memang background-nya enaknya warna putih ya. Jadi sangat gampang. Karena memang dia membacanya per pixelnya. Jadi setiap pixelnya dia baca sendiri-sendiri ya. Nah, bisa menggunakan itu. Terus kemudian selain itu juga di sini kalau quick selection tool itu dia menggunakan brush ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa selection itu entah objeknya ataupun background-nya bebas ya. Misalkan contohnya di sini karena kayaknya yang lebih mudah adalah background-nya, saya seleksi background-nya ya. Saya seleksi ini putihnya, saya tekan ya. Nah, ini bisa teman-teman ya, jadi sangat lebih enak ya. Nah, ini ada sedikit tadi yang aduh. Ya. Coba saya lebih detail lagi. Seperti ini ya, menggunakan selection tool ya. Ini dasar banget ya, supaya teman-teman paham. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, keuntungannya sebenarnya semua toolsnya itu ada, sambil saya ngomong ya, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau menggunakan ini otomatis biasanya agak kasar kita seleksinya ya. Seperti itu. Agak kasar gimana Pak? Jadi ada beberapa poin yang nanti itu ikutan ke seleksi. Nah ini masih enak ya. Karena memang background-nya warnanya putih. Ya. Karena kita menseleksi sesuai pixelnya masing-masing ya. Oke, nah sudah dapat nih ya. Nah ini sudah dapat objeknya, background-nya sorry. Nah ini teman-teman bisa tinggal delete ya. Terus kemudian atau mungkin tinggal di copy paste saja, tapi harus di invert. Invert itu dibalik ya. Jadi selection-nya tadi di invert ya. Teman-teman bisa dengan edit atau dengan langsung tombol Ctrl Shift I ya. Nah, jadi dibalik seleksinya akhirnya ke arah objeknya aja. Ctrl Shift I. Nah, dibalik lagi ke background-nya, tinggal itu ya. Nah, itu bisa langsung di copy paste kalau sudah objeknya kena. Nah, biasanya seperti ini ya hasilnya ya, kurang lebih. Nah, ini yang saya katakan agak kurang enak menggunakan beberapa quick selection tool. Karena apa? Biasanya dia kurang rapi seleksinya. Jadi agak ada zigzagnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang rapi. Bahkan misalkan kalau kita seleksi gini ya. Nah, agak kurang halus atau kurang lembut. Nah, ada toolsnya sebenarnya ya. Ada yang tahu kira-kira apa untuk sedikit menghaluskan ya seleksinya? Menggunakan apa kira-kira? Ini salah seleksi lagi. Apa nih kira-kira? Bisa kita atur yang pertama menggunakan select and match ya. Jadi kita bisa atur ya seberapa radiusnya, seberapa lembut ya bisa kita atur ya. Nah, ini ditandakan seperti itu. Nah, ini mulai dari tingkat kelembutannya ya. Nah, ini semakin apa ya bilangnya semakin kasar ya. Nah, semakin radiusnya paling enggak sedikit saja. Semutnya. Nah, ini biasanya memperlembut nih ya. Nah, dia agak lebih lembut lagi ya, lebih halus lagi ya. Tapi masih ada putih-putihnya ini. Seperti itu. Nah, biasanya saya bentuk shift edge. Shift edge itu untuk mengurangi putih-putihnya. Nah, udah mulai hilang ya, sedikit hilang ya. Nah, seperti itu. Bisa kita menggunakan shift edge, terus kemudian tinggal di smooth saja. Nah, terus kemudian bisa juga dihaluskan menggunakan feather ya. Biasanya jangan terlalu tinggi biar enggak terlalu lembut ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kita akan kelihatan nih ya. Oh, berarti lebih enak ya. Jadi putih-putihnya sudah mulai berkurang.
Nah, gitu ya. Tinggal kita oke, terus kemudian di duplikat lagi ya, Ctrl J untuk di shortcutnya. Nah, dia bakalan lebih halus lagi ya. Bedanya dengan yang tadi itu ya, sudah pixelnya sudah mulai halus ya. Perbedaan dengan tadi ya. Nah, ini kan kasar ya. Nah, ini setelah dihaluskan ya. Cuman memang dia agak sedikit berkurang pixelnya biasanya. Cuman nggak masalah ya, bisa dengan itu ya. Yang pertama. Terus kemudian juga bisa langsung saja jadi menggunakan sebentar, saya Ctrl Z di sini. Nah, ini kan sudah saya masking ya. Saya Ctrl Z lagi. Nah, bisa juga dengan simple teman-teman tinggal klik kanan langsung di menu feeder. Sorry, mana? Nah, feeder ya. Nah, ini bisa radiusnya berapa? Tapi untuk lebih detailnya sebenarnya enak lebih ke arah select and mask saja ya. Tinggal di copy paste ya. Nah, lebih halus ya, tapi lebih enak sebenarnya menggunakan select and mask ya. Seperti itu. Nah, itu menggunakan selection tool ya, ada quick selection tool, ada magic wand tool, ada object selection tool, ada 3 tools itu. Nah, terus kemudian selain itu ya, kita juga bisa menggunakan lasso ya, lassos. Nah, di sini ya, menggunakan lasso tool, polygon lasso tool, dan magnetic lasso tool ya. Nah, saya ulang di awal ya, ini gambarnya ya. Nah, jadi kalau magnetik dia mengikuti kayak magnet, dia lengket ke objek yang kita seleksi ya. Nah, jadi misalkan di sini ya kita seleksi, nah bisa mengikuti ini ya. Nah, tapi jangan sampai keluar area ya, karena memang dia lumayan sensitif ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ini aku sedikit kasar aja ya. Nah, teman-teman bisa lebih detail lagi mungkin. Ya, ini bisa menggunakan ini. Ya, ini saat sembarangan lah ya. Sorry. Nggak kena semua ini malah ya. Nah, ini nggak enaknya pakai lasso. Ini jarang saya gunakan malah. Saya lebih suka itu menggunakan yang tadi karena lebih cepat ya. Atau kalau pengen lebih detail lagi menggunakan ya seperti yang dibilang tadi, menggunakan pen tool ya. Cuman itu biasanya prosesnya agak lama. Nanti coba saya contohkan ya. Ini kan agak sensitif ya. Jadi dia langsung melekat kayak magnet gitu modelnya di pixel yang kita nah, seperti ini ya. Nah, biasanya sih agak sedikit kasar. Jadi teman-teman perlu perbaikin lagi. Nah, ini agak sedikit kasar. Jadi teman-teman bisa tambah untuk seleksinya di menu ini tadi ya. Ada ngurangin, ada nambahin. Ini kalau ini dia cuma seleksi 1 kali, new selection. Nah, ini ada add to selection itu berarti menambahkan. Ini subtract itu berarti mengurangin ya. Terus kemudian untuk yang terakhir adalah bentar, kok nggak muncul? Namanya Pak, saya sedikit lupa. Nah, ini itu untuk diantaranya biasanya seperti itu. Jadi misalkan ini kita mengurangi langsung. Jadi biasanya dia bisa kayak gini. Jadi menambah tapi di luar itu gitu ya. Oh sorry, tidak bisa juga. Ini biasanya di dalam objeknya sih harusnya kalau nggak salah. Nah kayak gini deh contohnya. Sorry. Nah, kok hilang juga? Harusnya sih tidak tadi.
Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau ini mengurangi ya, ini mengurangi seleksi kita ya, tuh berkurang. Nah ini untuk menambah ya teman-teman. Nah di setiap selection tool itu pasti ada. Entah itu di sini, di sini ada plus minus doang malah ya. Untuk quick selection toolnya plus atau minus kita kurangin atau kita tambah. Nah untuk shortcutnya sih biasanya lebih enak teman-teman menggunakan tombol shift seperti itu ya. Nah, itu terus kemudian teman-teman juga bisa menggunakan polygon lasso. Jadi kalau ini biasanya lebih terlihat kaku karena memang basicnya adalah garis ya. Nah, kalau objek agak melengkung itu biasanya susah ya. Jadi masih kelihatan kaku. Nah, modelnya gitu ya. Jadi garis-garis. Ini saya biasanya gunakan kalau objeknya itu sangat enak ya. Misalkan objeknya itu terdiri dari garis, tidak ada lengkungan, tidak ada bulatan. Nah, itu biasanya enak menggunakan objek selection tool. Nah, terus kemudian ini nih yang agak ribet, tapi dia lebih detail. Dia menggunakan pen tool namanya ya. Pen tool ya. Jadi satu persatu kita titik, kita tarik. Nah, ini enaknya kita bisa bentuk lurus atau bentuk melengkung sesuai dengan objek yang diinginkan ya. Nah, biasanya kalau orang yang agak detail itu bisa menggunakan ini ya. Ini agak dibuat lengkung. Nah, biasanya ini lebih, sorry. Ya, terus kemudian seperti ini, misalkan ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa nyoba-nyoba kalau misalkan ada gambar yang mau diseleksi nih, bisa coba-coba silakan ya. Nah, ini kita bisa edit satu persatu juga. Jadi biasanya untuk lebih detail lagi ya. Contohnya ini agak lama ya prosesnya ya. Saya percepat saja ya, teman-teman ya. Saya cuman seleksi beberapa bagian saja. Mungkin atasnya saja biar enggak terlalu lama. Nah, ini masih bisa teman-teman mainin per titiknya ya, bisa dibuat lengkungannya diatur seperti itu. Nah, ini yang sering saya gunakan. Memang memang agak sedikit lama, cuman hasilnya lebih bagus gitu ya. Nah, ini harus ketemu ya poinnya ya, tetipannya tidak bisa tidak ketemu. Nah, ini contohnya saya sedikit. Nah, harus ketemu biar bisa harus menyambung gitu ya. Nah, baru teman-teman create selection. Nah, di sini langsung muncul feather radius ya. Nah, itu bisa teman-teman masukkan atau bisa ini masih dipertahankan selection toolnya, baru teman-teman baru teman-teman klik di sini select and mark ya seperti itu. Terus juga itu ya teman-teman, terus kemudian juga bisa menggunakan ini sebenarnya rectangular marquee tool. Jadi dia bisa menciptakan selection sendiri, tapi ini untuk objek-objek tertentu, objek kotak. Nah, teman-teman bisa seleksi ya. Seperti itu. Nah, untuk kebutuhan desain biasanya lebih enak. Nah, oke ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk selection tool jadi biar lebih detail. Bahkan misalkan kalau teman-teman untuk kan ada beberapa objek nih yang agak susah diseleksi. Contohnya adalah rambut ya. Rambut itu karena memang dia bercabang terus bergaris-garis. Nah, sebenarnya ada tipsnya ya. Coba tak cari foto yang ada rambutnya ya. Nanti manusia ya kita coba manusia ya. Saya butuh yang agak besar ya. Oke, ini saya ngambil deh dari Microstock ya. Nah, ini lumayan tinggi. Jadi ukurannya 2000 kali 1000. Nah, oke. Nah, biasanya itu agak susah kalau teman-teman menemui kasus kayak gini. Wah, ini kayaknya kurang detail. Coba tak cari ini yang agak detail aja lagi ya. Bentar ya. Karena emang resolusinya rendah.
Saya punya di sini. Nah, biasanya pecah ya kan. Butuh people ya, ini ada people. Oke, sebentar yang agak gampang aja. Nah, ini mungkin ya. Ketemu ya. Nah, ini satu saya ada gambar ya, teman-teman. Nah, ini ukurannya cukup besar, jadi kita ngeditnya lebih enak, nggak terlalu pecah. Nah, biasanya dalam kasus ya, jadi rambut-rambutnya ini kan kita agak susah ya nyeleksinya. Misalkan menggunakan magnetik pun juga susah nih ya, agak kesusahan ya. Nah, teman-teman sebenarnya simpelnya gini ya. Jadi misalkan aku coba seleksi di menggunakan ini aja, quick selection tool ya. Sorry, object selection tool menggunakan lasso ya. Saya coba seleksi cuman di kepalanya saja. Oke. Nah, ini warnanya satu warna jadi lebih enak kita seleksinya. Nah, ini kan pasti nggak seleksi semua ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman duplikat, jatuhnya itu ada beberapa rambutnya yang hilang ya teman-teman ya. Nah, rambutnya kan hilang tuh jatuhnya ya. Nah, itu bisa kita lebih enak lagi ya. Nah, kita select and max ya, teman-teman. Nah, di sini ada tools untuk ini. Nah, namanya ya Refine Edge Brush Tool. Jadi dia bisa menseleksi khusus untuk rambut ya. Nah, seperti itu ya. Jadi rambutnya yang kelihatan itu bakalan lebih kelihatan lagi. Nah, kita tinggal oke saja. Nah, ini biasanya lebih halus lagi ya. Jadi, nah, bedanya ada beberapa rambut yang masih kelihatan ya. Nah, kayak gini itu masih kelihatan ya. Nah, seperti itu. Apalagi misalkan kalau ketemu foto cewek ya, foto cewek yang itu dia bukan gambar, rambutnya panjang terus apa namanya agak bercabang-cabang. Nah, itu biasanya susah ngemaskingnya atau bukan ngemasking, seleksinya. Nah, biasanya digunakan tadi di select and max, terus kemudian di Refine Edge Brush Tool seperti itu ya. Nah, itu sedikit soal apa namanya selection tool ya. Jadi beberapa cara untuk selection bisa menggunakan beberapa tools juga ya. Bisa dengan apa saja. Nah, tergantung teman-teman kebutuhannya. Kalau butuh cepat ya lebih bagus menggunakan object selection tool kan, kalau nggak quick selection tool, tapi ya itu tadi biasanya hasilnya kurang detail. Nah, kalau ingin lebih detail biasanya saya sarankan menggunakan pen tool karena dia bisa lebih fleksibel, lebih enak untuk editingnya seperti itu ya. Nah, tadi ada yang mengikuti enggak kira-kira? Atau pada memperhatikan dulu nih kira-kira? Perhatikan, Memperhatikan Pak. ya. Oke. Nah, Perhatiin, Pak. jadi habis ini saya kasih tugas ya teman-teman ya. Itu nanti dikumpulkannya minggu depan saja, jadi santai. Tugasnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi seleksi foto, 2 foto, nanti saya share di grup untuk fotonya ya. Harus foto itu yang diseleksi ya. Nah, terus kemudian bebas menggunakan tools apa saja ya. Polygon, lasso tool, magic wand, pen tool. Nah, nanti yang saya nilai adalah tingkat kerapian dan kedetailan teman-teman. Ya, jadi seberapa apa namanya? Seberapa tekun nih, seberapa detail nih teman-teman buat ngeseleksi ya, seperti itu. Terus di-save dalam bentuk .png ya. Kirim ke email saya di rizky@atts.ac.id dan dikumpulkan maksimal pertemuan minggu depan ya. Seperti itu.
Untuk fotonya nanti saya share habis ini ya teman-teman. Nanti saya share di grup. Saya share dalam bentuk resolusi besar, tenang saja, tidak kecil. Jadi nggak usah khawatir. Jadi biar nggak kesusahan ya. Nanti saya kasih tingkat dua tingkat kesulitannya ya untuk menseleksi ya. Oke, saya share dulu di grup ya teman-teman. Oke, sambil ada yang mau bertanya mungkin. Ada yang mau bertanya teman-teman? Belum masuk grup kayak Pak. Aduh, ada yang mau Halo, bertanya? halo Pak. Ya, gimana? Saya masih belum masuk grup besok nih. Gimana Mas? Agak nggak kedengar nih suaranya nih. Halo, agak rame soalnya di sana. Di chat aja mungkin Mas nggak apa-apa. Oh, saya belum masuk grup WA-nya Pak. Oke, Mas Bintang belum masuk ya. Coba di invite adminnya, kemarin adminnya siapa ya? Adminnya Mas. Halo, halo. Tes, tes. Ya, Oh iya Pak, siapa? Nanti saya invite. itu Mas Bagas tuh. Masa satu kantor nggak di invite? Wah, lupa ini berarti ya. Oke, Iya boleh Bu Gana. tadi ketinggalan Pak. Kalau setelah dipentul, setelah itu diapakan? Oke, jadi setelah dipentul tadi kan harus menyambung ya gambarnya teman-teman ya. Jadi misalkan dipentul tadi, sorry, ini saya kontrol Z ya. Jadi ini kasar aja ya. Jadi garisnya itu harus nyambung Mas. Jadi misalkan kayak gini sampai dia melingkari yang kita seleksi. Nah, sampai ada tulisan lingkaran di sini ya. Kelihatan nggak? Ada lingkaran. Nah, itu baru diklik kanan terus di make selection tool. Kalau belum nyambung itu nggak bisa diseleksi. Nggak bisa jadi seleksi. Contohnya gini. Misalkan, nah contoh kayak gini ya. Nah, ini make selection. Nah, jatuhnya nanti dia langsung nyambung sendiri. Ya, sesuai dengan terakhir eh, elemennya ditaruh seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Ini saya share dulu ya untuk gambarnya. Saya biar tidak lupa. Dikumpulkan minggu depan ya teman-teman ya. Dikumpulkan minggu depan lewat email saya dalam bentuk PNG. Ada dua foto dengan tingkat kesulitan yang berbeda ya. Seperti itu. Jadi ada yang susah, ada yang gampang ya. Seperti itu. Yang diseleksi apa? Yang diseleksi adalah objek dari foto tersebut gitu ya. Sebentar, saya kirimkan dulu ya. Oke ya, ini tadi mana ya? Nah, ini kali ya. Oke, sebentar saya upload dulu di grup ya. People upload nice. Ini ya satu, terus ada satu lagi. Sebentar, baru saya cari ya. Oke,
sebentar. Ini aja deh kayaknya nih. Oh, ini terlalu gampang. Coba yang lain ya. Ada yang mau tanya lagi mungkin teman-teman? Nah, teman-teman, ini kayaknya nih agak susah nih ketemu nih ya. Yang diseleksi objek aja ya. Jadi misalkan ada orang sama latar belakang, nah yang diseleksi adalah objeknya saja. Oke? Nah, 96. Nah, oke, ada dua itu, jadi silakan diseleksi ya. Nah, saya ingin tahu tingkat kejelimetannya ya, teman-teman. Dan jangan lupa dikumpulkan minggu depan ya. Oke, seperti itu cukup jelas soal tugasnya dalam bentuk PNG ya, .png ya. Nanti saya nilai satu persatu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu lagi? Atau ada yang masih bingung kira-kira? Tidak ya? Jadi kita belajar yang simpel-simpel. Ini sebenarnya simpel nih. Jadi kalau bisa dibilang orang itu sepele, tapi tidak semua orang bisa menseleksi dengan rapi ya, karena kadang kan nggak apa ya, kalau bilangnya itu nggak teliti ya, harus teliti nih satu persatu gitu ya, nah, gitu ya sampai benar-benar bisa seleksinya lebih bagus. Jadi ada dua foto ya tadi ya, ada foto dengan background warna putih dan dengan background yang bermacam-macam. Nah, itu teman-teman seleksi ya. Jadi ada dua foto, itu nanti teman-teman silakan diseleksi. Oke ya. Bentar saya share dulu deh. Sudah di-download, jangan lupa di-download ya nanti ya. Jadi ada dua foto. Foto ini satu ya. Orang ini sama ini. Nah, kalau yang ini sih kayaknya semua orang bisa ya. Cuman seleksi di warna putih. Tapi trikinya juga kalau di selection tool ya, dia biasanya kalau kita ngeseleksi warnanya sama, nah itu biasanya ikut ke seleksi. Makanya harus hati-hati ya. Aku pengen lihat keterampilan teman-teman nih, kira-kira bisa kayak gimana ya. Nah, yang ini nih yang agak susah. Jadi teman-teman yang diseleksi adalah objek, orang, kuda, dan yang naik kuda. Waduh, jalan. Angel lah, angel. Nah, pengen tahu ya. Oke. Seperti itu. Masih ada sedikit waktu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan seputar tugasnya, seputar materi. Kira-kira. Ada yang masih lembur di kantor ini? Siapa nih, Cung nih? Saya Biasanya, Pak, masih di wah, kantor. Mas Saya, Renaldi. Mas Renaldi, terus siapa lagi tadi? Saya Pak. Wah, Mas Rizik. Wah, jam segini masih di kantor ya. Semangat. Kalian Saya itu ikutan Pak. ikutan juga. Ini Saya tidur juga, di Pak. kantor, ini tidur di kantor apa nanti pulang ini? Nanti Tetap pulang, pulang. Pak. Saya tidur, Pak. Pulang Pak. Maksudnya tidur di kantor memang bisa ya? Disediakan gitu. Iya, Pak. Oh, enak dong ya. Iya. Kalau pulang ya mungkin yang deket-deket enak ya. Kalau yang jauh ini yang lumayan ya malam-malam. Biasanya kalau Benar, lembur Pak. sampai jam berapa sih? Jam 1, jam 2 gitu?
Nyampe nggak? Enggak. Jam 10. Tergantung, Pak. Tergantung Tergantung sih, Pak. proyeknya. Ya, Oh, tergantung. Iya. Pernah jam 2. pernah sampai jam 2. Wah, ngeri-ngeri ya. Belum kuliah, belum masih ada kerjaan. Kalian kalau di sana start kerja jam berapa? Jam 9 atau jam 8? Bebas, Pak. Bebas, Pak. Oh, bebas. Tak karepe, Pak. Oh, Tak enak karepe, ya Pak. berarti ya. Tapi tetap harus ada berapa jam dalam 1 minggu gitu nggak? 8 jam per hari. Yang penting Oh, 8 yang jam penting per hari. 8 jam per hari. Cuman maksudnya kalau misalkan aku mau masuk jam 6 nanti pulang jam 12 jam 2 gitu boleh gitu ya. Bisa aja gitu ya. Yang penting Bisa. memenuhi 8 jam. Wah, mantep. Enak nih berarti ya. Jadi nyambi kuliahnya agak nyantai lah ya. Tapi Ya, kalau ingat kata ya, tetap orang-orang ini sih, Pak. apa? Kerja sak tangine. Kerja sak tangine. Wah, bener. Kalau anak IT sih sebenarnya bebas ya. Tapi tetap kalau saya saya sarankan untuk usia yang kalian masih hitungannya masih umur 20-an ya, 20-an ke atas masih enak lah, masih oke lah ya. Tapi nanti bakalan kerasa itu kalau sudah tua. Makanya kan paling enggak jam tidur itu tetap harus dijaga ya. Jam tidur, jam istirahat itu ya tetap harus dijaga ya, minimal kalau tidur ya 8 jam juga ya. Nah, kalau misalkan bekerja juga ada porsinya, jangan sampai over working ya, sampai 24 jam nonstop. Wah, nanti kalian bisa mati muda ya. Eman-eman, sayang gitu loh ya, seperti itu. Di sini ada orang Jawa ya, tadi kok bilangnya sakarpe. Ada orang Jawa ya? Jawa Ono, Pak. Timur. Tadi mana? Saya Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa Tengah ya, sorry. Jawa Tengahnya mana, Mas? Saya lupa ya. Di Solo, Pak. Oh, Solo. Terus ada lagi Jawa Timur atau Jawa Tengah? Bagas Jawa. Mana, Mas? Bagas, Pak, Bagas. Oh, Bagas mana Bagas? Halo, Pak. Di mana Jawanya, Mas? Aku Jawanya Tegal, Pak. Oh, Tegal Ngapak ya? Di, Pak. Oh, orang Ngapak orang kepenak ya? Ya, bener, Pak. Bercanda, Mas ya. Oke, jadi mungkin bisa buat istirahat atau mau lembur silakan lembur, tapi tetap semangat ya. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya simple kok sebenarnya, dikerjain paling ya maksimal 1 jam itu udah jadi harusnya ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Marilah kita tutup dulu perkuliahan untuk malam hari ini ya. Alangkah lebih baiknya kita dulu tutup dengan berdoa. Semuanya sudah presensi ya? Tidak ada tambahan lagi ya? Ada yang belum presensi mungkin? Tidak ada ya? Oke, berarti aman. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kesehatannya dijaga ya. Stay safe, stay healthy. Waduh, itu sangat semangat ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Oke, semangat para pejuang receh ya. Yuk, saya izin live juga. Sama-sama semuanya. Makasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Mas Bagas.